Motivasi saya pernah dihina orang. Oh, dihina. Berarti triggernya itu dihina orang. Dihina orang. Waduh. Berarti omongan itu yang Tetangga sendiri itu. Tetangga sendiri. Kalau tetangga ngomong nggak boleh. Nggak apa-apa. Oh, iya. Tapi tetangga yang mana, kan saya hidupnya. Iya, 5 tahun di Korea. Nah, 5 tahun di Korea itu dapat apa aja, Mas? Yang kontrak pertama. Untuk masalah dapat sih, Mas. Ini jujur-jujuran real-realan aja sih. Gaji pertama dari itu berapa tuh, Mas? Kalau boleh sharing. Pertama ya. Pertama kali gaji itu 8 juta. Mas Bajino itu diundang salah satu stasiun TV Mas Deddy Corbuzier ya? Banyak. Dulu masih botak juga ya, sekarang masih botak. Iya. Wah, keren banget. Dan pendapatan terbesar boleh di-sharing nggak, Mas? Dari YouTube per bulan itu berapa nih? Boleh. Untuk pendapatan terbesar di YouTube, tahu nggak? Saya bisa sampai sampean kenal. Saya bisa sampai diundang televisi, di banyak subscriber. Entah itu naik nggak naik, aku kan nggak mempermasalahkan subscriber itu. Itu di-uploadan video yang ke-514-an loh, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya. Di samping kali ini sudah ada tokoh inspiratif ya. Provokator. YouTuber legend lah ya, bisa dibilang dengan 600.000 lebih ya, Mas? Iya, 600.000 cc. 600.000 subscriber. Kayaknya satu-satunya deh PMI Korea dengan followers dengan mencapai 600.000 ini. Ya, sebenarnya masih banyak yang lain. Kalau di luar PMI ya, saya taunya Mas Bajindul aja. Karena masih banyak sih PMI Mas. Karena Mas Bajindul apa ya, dari tahun berapa, Mas? 2014. Di Korea ya, di Koreanya dari tahun 2013. 2013. 13 ya benar? 2013. Tiba di Korea dan sempat pulang juga ya ke Indonesia. Sempat pulang. Berarti 5 tahun di Korea? 5 tahun di Korea. Pulang 2018 ya, Mas? Betul. 2015 dan kita ngobrol random aja ya, tanpa teks. Saya juga nggak nyiapin sih pertanyaan, cuman apa yang saya ungkapkan dan saya pikirkan mungkin langsung ditanya. Tadi juga saya ngobrol juga sama Mas Bajindul, nggak ada sensor-sensoran, bebas. Oke, kita mengulang ke 2013 dulu ya, Mas. Oke, Mas. Kenal Korea dari siapa, Mas, sebelumnya? Oke, Mas. Jadi dulu itu, Mas, sebelum saya mengenal di Korea, dulu itu saya jualan obat pertanian keliling. Obat pertanian keliling. Dari rumah ke rumah. Iya. Bukan. Sales apa, Mas? Ya termasuk sales sih. Termasuk sales sih. Terus ada orang di sawah, saya samperin, saya tawarin obat. Suatu ketika yang namanya bekerja di dunia perlapangan, termasuk dunia lapangan ya. Dunia luar lah. Di situ saya istirahat di salah satu warung yang dimana banyak tempat orang petani istirahat. Di situ tak bisa ngopi, ngobrol, cari relasi plus nawanin dagangan. Ternyata itu di warung tersebut ada yang namanya ke Korea gaji 10-15 juta di pintu. Dengan UMR di Indonesia dulu berapa tuh, Mas, di daerah Mas Bajindul? Dulu mungkin 1.300.000 atau 900-an. 900.000 per bulan. Wah, dengan iming-iming segitu ya terketuk hati, Mas. Benar-benar. Saya izin yang punya warung, Mbak, ini saya minta tak kasihkan tahu orang tua. Yes, Mas, gak popo. Orang lain belum sempat baca udah tak ambil. Berarti lihat gaji dulu ya? Iya. Ya sebenarnya bukan gajinya sih, ke Koreanya itu loh. Aku apa ya mungkin orang desa ya. Tak kasih tahu orang tua. Orang tua natar saya, natar itu ditekankan ke saya. Kamu niat betul nggak? Kalau nggak niat betul mending nggak usah. Niat. Dan singkat cerita proses lah ya, Mas. Kira-kira dari belajar sampai terbang itu berapa bulan tuh, Mas? Pada saat itu alhamdulillah 1 bulan belajar bisa terbang. 1 bulan? 1 bulan pembelajaran, prosesnya 1 tahun. Tapi belajarnya 1 bulan. Oh, berarti di LPK-nya 1 bulan? 1 bulan. Langsung lulus? Pemula 1 bulan langsung lulus. Kuota berapa tuh tahun itu, Mas? Kuota kalau nggak salah 6.000 atau berapa itu? Kuota 6.000, yang daftar berapa? Yang daftar ada 30.000-an. 30.000, wah cukup lumayan susah juga ya. Nilai berapa tuh dulu? Nilai aku 180. Berarti salah 4 ya? Salah 4. Salah 4. Di listening 2, di reading 2. Genius juga ya. Karena ada suatu motivasi saya bisa menempuh itu, Mas. Oh, berarti dengan motivasi yang kuat. Motivasi saya pernah dihina orang. Oh, dihina. Berarti triggernya itu dihina orang. Terus wah langsung belajar mati-matian ya, Mas. Kamu dasarnya anak orang nggak punya. Udah kamu jelek.
kayak kamu nggak bisa mendapatkan cewek cantik aja. Waduh, berarti omongan itu yang Tetangga melekat sendiri ya? itu. Tetangga sendiri. Kalau tetangga ngomong nggak boleh. Loh, nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Tapi tetangga yang mana, kan saya hidupnya Iya, betul. di mana-mana hidupku, Mas. Nggak Tetangga aja yang mana tidak. dulu ya? Tetangga yang mana dulu kan. Dan singkat cerita, tibalah di Korea tahun 2013. 13 bulan berapa tuh Mas kalau boleh tahu? Pas ulang tahun saya, Mei. 19 Mei. Saya Oh, masih 20 ingat sampai ya? Korea. Loh, itu pas ulang tahun saya, real. Iya, benar. Oh, berarti kado ulang tahun itu tiba di Korea ya? Betul, tanggal Berarti 20. Mei itu Januari, Februari, April, Mei, berarti musim semi ya? Betul. Semi. Pas bunga sakura atau bockotnya mekar, guys. Betul. Nah, tiba di Korea itu di pabrik yang Pabrik ini, pabrik kaca ini, ya. Dan bekerja di Korea itu gimana tuh Mas awal-awal tiba di Korea? Awal tiba di Korea itu Kaget pertama kagetnya itu pabriknya kumuh, Mas. Oh iya. Waktu aku Berarti- kerja di Indonesia di pabrik-pabrik masih outsourcing belum Iya, karyawan, iya. itu pabrik rata-rata bersih-bersih semua. Begitu sampai sini pabrik itu kumuh ya seperti ini, putih-putih. Berarti di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi, becek, kentar licin gimana. Tapi ya memang pabrik kaca harus berkaitan dengan air gitu loh, Mas. Berarti kaget juga ya dengan lingkungan Kaget, berarti ya? kaget. Sempat kayak disepelekan sama bosku sendiri yang saat ini. Sepelekan gimana? Pertama kali saya datang badan kurus, ngomong saya kayak seperti beda khasnya suaranya. Iya. Jadi kayak senyumnya senyum disepelekan, Mas. Apalagi pertama masuk pabrik, pertama kali datang masuk pabrik, orang bawa kaca itu segini sendiri, Mas. Iya. Ya Allah, aku di rumah nggak pernah pegang kaca. Di sini suruh ngangkat segini. Umur berapa dulu Mas? Umur 20. 20 tahun? Iya, 20 tahun. Pas? Pas. Oh, 20 berarti tahun. Masih polos-polosnya ya? Unyu-unyu, Mas. Kalau teman-teman sekarang usia Betul, 21, 22 sampai sini, aku usia 20 udah Iya, sampai sini. Betul. Berarti awal kagetnya itu lihat lingkungan berarti ya Mas? Lihat lingkungan. Terus orang-orangnya di pabrik gimana Mas? Keras, Mas. Kasar gak? Kasar, Mas. Fisik juga? Wah, kalau fisik alhamdulillah enggak. Oh, berarti cuman omongan doang ya? Omongan keras, suruh kerja cepet, lemot dikit dimarahin, dipisuin. Berarti banyak banget ya kaget mulai lingkungan, Loh, terus pasti. kondisi Asrama, orang-orangnya. orang-orangnya. Terus bisa menyesuaikan kerja di Korea berapa bulan tuh Mas? Alhamdulillah aku cepet sih, Mas. Aku 1 bulan udah menyesuaikan. 1 bulan itu udah menyesuaikan. Karena sebelumnya di rumah udah pernah pindah-pindah, udah pernah ngadepin orang yang nakal, orang yang susah, orang yang keras kepala. Sampai sini pun gampang adaptasi sih. Oh, jadi 1 bulan lah ya? 1 bulan. Itu menurut saya 1 bulan itu cukup lumayan cepet ya dengan kondisi kerja di Korea. Saya juga menguasai sekitar sama saya 2 bulan 3. Saya lebih apalagi lebih wah toksik lah, banyak banget lah ceritanya. Dan singkat cerita 1 bulan dan bertahanlah kerja di Korea sampai 5 tahun ya Sampai Mas. 5 tahun, 5 tahun di ya. Korea. Nah 5 tahun di Korea itu dapat apa aja Mas? Yang kontrak pertama tuh? Untuk masalah dapet sih, Mas, ini jujur-jujuran real-realan Siap. aja sih. Saya selama 5 tahun itu cuma dapat 1 perumahan yang angsuran 2 tahun di kontrak terakhir. Yang 3 tahun zong, Mas. Oh, berarti 5 tahun dapat rumah. Perumahan 1 doang, motor 1, dah tanah yang lain nggak punya. Berarti rumah itu bukan dari hasil Korea 5 tahun itu Mas? Hasil dari Korea 2 tahun, yang 3 tahun zong nggak dapat apa-apa. Karena ya lika-liku keuangan finansial. Nah, tapi kan dibalik bilangnya cuma dapat 1 perumahan ya guys. Cuman dibalik kamera itu banyak banget aset dari Mas Bajindul itu. Itu di luar Korea malah. Di luar Korea itu. Di luar Korea. Dari apa itu Mas kalau boleh tahu? Dari bisnis, aku jual beli motor, pemancingan, kaligrafi, tanaman hias. Apa yang laku dijual, saya jual. Berarti ya tipikalnya pebisnis ya Mas. Bisa dikatakan pembisnis sih. Itu bisa dapat jiwa bisnis itu dari Korea kah sambil kuliah kan ya? Kuliah juga di UT ya? Pertama itu kalau ilmu komunikasinya itu sangat mendukung. Tetapi yang lebih mendukung lagi itu di dunia nyatanya. Oh, di lapangannya Di berarti ya? lapangannya. Kita ikut ilmu komunikasi, kuliah gini, tapi kalau ketatanan mental kita belum menguasai, kita pandai bahasa pun tetap belepotan. Betul. Berarti selama 5 tahun ini ya dari Korea bukan ngentengin juga ya, maksudnya dapat rumah, dan yang paling penting itu kan ilmunya ya Mas, ilmu dari 5 tahun itu. Dan kenapa memutuskan
apa ya? 5 tahun nih di kita ulik dulu deh. 5 tahun di Korea dan berapa tahun tuh di Indonesia? 2013 5 tahun di Korea, 2018 selesai. Saya pulang itu Maret, saya nikah. Maret Pulangnya saya Februari. Iya. Berarti Maret setelah putus kontrak 5 tahun itu menikah saya ibaratnya kepingin berwira swasta dulu. Iya. Bekerja apapun kan manten anyar. Iya. Alhamdulillah langsung diparingin momongan Brian itu. Iya. Berarti 5 tahun, wah saya nggak bisa bayangin sih. 5 tahun. 5-6 tahunan lah kalau sampai sekarang. 5-6 tahun di Indonesia. Wah. Dan kita balik lagi ke belakang nih. Kita bolak-balik aja ya Mas. Gak apa-apa, wes bebas. Nah, saya ingin ngulik banget nih Mas. Kayak maksudnya Mas Bajin dulu kan di tahun 2013 sampai 2018 ya. Nah itu ngonten YouTube konsisten dari hari ke hari, mungkin sampai saat ini ya. Udah sampai saat ini. Berapa tahun? 10 tahun ya Mas? Lebih Mas. Berapa ya? Lah 2013 sampai sekarang. Iya, 10 tahun pas ya. Sekarang 24 ya, 25, 10 tahun. 10 tahun konsisten, guys. Kerja sambil konten YouTube. Betul. Itu menghasilkan gak, Mas? Ya, alhamdulillah. Menghasilkan ya? Yus, menghasilkan. Berarti di luar kerja di Korea ada juga gaji dolar ya. Cuman gak seperti pendapatan dulu. Kalau dulu belum ada yang namanya snack video, short video, Facebook Meta, kan dulu YouTube. Itu kalau dibandingkan dengan sekarang jauh pendapatannya, nggak ada apa-apanya. Gitu. Cuman prinsip saya dari dulu, biarpun saya dapat pendapatan dari YouTube sebagian, tetapi saya kan tidak difokuskan di YouTube-nya, tetap usaha nyatanya juga, gitu. Kalau boleh sharing nih Mas, buat inspirasi mungkin sebagian orang ya, YouTuber nggak menutup kemungkinan lah. Intinya kita nge-YouTube ingin dapat duit lah ya Mas. Ya nggak munafik sih, semua sama. Nah itu puncaknya itu dapat itu dari apa? Dari awal sampai nge-YouTube itu, misalkan 2013 nge-YouTube, tahun berapa tuh bisa menghasilkan uangnya itu? 2013 nge-YouTube, 2014 baru paham yang namanya dapat YouTube-nya itu dari AdSense, baru daftar AdSense. Lah, 2013 gak ada. Lah, dulu kan HP paling bagus kan ibaratnya di tempat kita kan 7610 HP Kupat itu paling bagus. Ketika sampai Korea 2013 kita baru pegang HP canggih. Itu masih Samsung Note 1 itu udah termasuk bagus. Berarti konten pakai HP. Pakai HP. Nah, saya kira wong saya di sini kuli, bukan orang visitor atau banyak uang kan enggak, kita kan di sini kuli. Jadi pikir saya ngupload di YouTube dapat uang selama 1 tahun. Nah baru tahunya ketika 2014 harus gabung ke Google AdSense dulu, gitu masalahnya. Oh jadi dulu itu pas nge-YouTube itu nggak kepikiran atau mungkin pikirnya udah ngupload dapat duit? Iya, pikirnya gitu. Terus siapa yang ngasih lah? Kita kan yang namanya orang awam Mas. Kalau sekarang kan menjamur. Kalau dulu jarang. Betul. Berarti selama 1 tahun itu full nggak ada dapat uang? Nggak ada. Nah terus 2014 mulai gabung. Pertama kali dapat keuangan itu kalau nggak salah 2015-an. 2005. Gaji pertama dari itu berapa tuh Mas? Kalau boleh sharing. Pertama ya. Pertama kali gaji itu 8 juta. 8 juta rupiah. Itu tercover dari 1 tahun. Oh, dari 1 tahun. Iya, bukan per bulan. Tapi ya segitu udah. Itu subscriber masih berapa? Masih 5.000 atau berapa? Berarti tahun 5.000 udah dapat 8 juta. Kan dulu kan ibaratnya view-nya kan masih jarang, Mas. Konten apa yang viral bisa menghasilkan 8 juta, judulnya apa tuh Mas? Konten viral bisa menghasilkan 8 juta. Jadi 8 juta itu bukan satu video loh, bro. Oh, berarti dari akumulasi. 1 juta akumulasi dari video uploadan pertama sampai tergabung ke AdSense. Itu gaji pertama untuk apa, Mas? Gaji pertama itu untuk ngimingin teman-teman, termasuk juniorku dulu, teman-temanku dulu tak iming-imingin ini aku dapat. Iya. Benar. Tapi aku dikira orang gila, Mas, sama teman-teman. Ini kamu dapat uang segitu, gak mungkin, siapa yang bayarin kamu segitu? Berarti gak pada percaya? Gak percaya saat itu, percayanya
ketika saya mulai masuk dari televisi, percayanya di situ, baru percaya. Iya benar-benar. Yang lain sebelum aku masuk televisi dikira aku orang gila, Mas. Tapi ya gila beneran. Ya, menurut saya di dunia perdigitalisasi itu perlu agak sedikit sengklek sih, Mas. Ya, biar nggak ada rasa malu gitu ya. tapi lama-lama gini, Mas. Kalau kita udah mendalami, udah lama, udah bermain YouTube lama, bukan barusan-barusan itu banyak perbedaan. Kalau dulu saya itu pernah belajar sampai saat ini baru paham yang namanya mana etika, mana yang ini gak patut ditayangkan, mana pro kontra. Aku bisa menelaah itu. Tapi kalau yang YouTuber baru, asal nyuci motor RX King pakai BH udah bagus view-nya. Benar-benar. Berarti kan yang penting cuma butuhnya terkenal doang, tapi nggak tahu efek ke belakang kalau anak melihat gimana, kan gitu, Mas. Betul. Berarti walaupun maksudnya konten bisa menghasilkan viewers banyak, tapi tetap kita jaga etika juga. Tetap ya, jaga etika, Mas. Iya, betul. Kalau aku nyun sewu ya, kalau aku memang bikin konten tapi mburu di uang-uangnya. Iya. Istriku aja tak bikin konten, nyuci Scoopy, tapi pakai tank topan. Tapi kan tetap uang banyak, Mas, jujur banyak. Tapi buat apa arti semua itu kalau kita dipandang orang lain mendapatkan dengan cara menjual itu, buat apa? Berarti ya maksudnya tetap kita jaga etika juga ya. Di dunia perkontenan juga, jangan asal viewers banyak dapat duit. Kadang ada banyak tiap hari ngupload kok kayak seperti butuh uang banyak aja loh. Itu adalah sebagian bentuk dari usahaku. Betul. Yang penting yang saya suguhkan itu nggak pro dan kontra, nggak senono, kan gitu kan. Tidak memberikan efek negatif kepada lingkungan. Dan ya saya salah satu viewers juga ya dulu, lihat Mas Bajindul juga pas saya dulu lihat Mas Bajindul itu di konten 2000 berapa ya, 2019 kalau nggak salah. Iya, itu habis viral itu 2017 saya viralnya. Viral apa sih? Roller coaster itu. Roller coaster. Dan Mas Bajindul itu diundang salah satu stasiun TV, Mas Deddy Corbuzier ya. Dulu masih botak juga ya, sekarang masih botak. Iya. Wah, keren banget. Dan dulu itu kuliah juga ya. Saya juga lihat kontennya itu, wah, gila ini keren banget ya. Maksudnya kerja di Korea, kuliah bisa nge-YouTube juga. Ya alhamdulillah sih, Mas. Aku nek dipikir pinter ya nggak pinter, aslinya bodoh. Cuma memanfaatkan waktu luang yang saya juga berpikiran gini sih. Saya juga orang bodoh yang ingin belajar terus gitu. Jadi kalau kita merasa pinter, ya udah gitu, merasa pinter dan bener. Saya hanyalah orang bodoh yang ingin belajar terus. Nah, di pendapatan terbesar boleh di-sharing nggak, Mas? Dari YouTube per bulan itu berapa nih? Boleh. Untuk pendapatan terbesar di YouTube nanti di luar video aja, kasih tahu. Karena gini, Mas, gini. Untuk pendapatan di YouTube, kalau kita share di YouTube, itu nantinya menimbulkan orang-orang yang terperosok di situ. Iya, benar-benar. Dalam artian, wah, bikin konten aja gini-gini. Akhirnya ketika memikirkan di uangnya, hal buruk pun bisa jadi konten. Betul. Yang penting ya tetap hasil. Tapi kalau kalian semua ingin tahu hasilku berapa, silaturahmi ke saya. Kita empat mata bisa tak kasih tunjuk. Kita bisikan saja ya. Secara offline. Itu kan soalnya gaji itu kan gaji profil pribadi. Iya, betul. Tapi beda lagi kalau kita review gaji Korea. Itu memang umumnya diketahui oleh pemerintahan pusat, sudah tahu semua, kan gitu bedanya. Kalau kita share juga ke banyak, mungkin wah ini pasti patokannya segini gitu ya. Lah, kan susahnya gitu. Tapi kan fluktuatif ya gaji. Fluktuatif, nggak naik, nggak tinggi, nggak turun, ya fluktuatif, naik turun sih. Bener, gaji YouTube itu kadang naik, kadang turun. Kadang satu bulan nggak gajian. Pernah? Ya pernah. Lah gimana? Iya. Berarti tapi sampai saat ini ya konsisten lah, dapat terus ya AdSense-nya. Apa? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Mas Bajindul juga salah satu motivasi saya juga untuk bisa konten terus gitu di Korea. Saya vakum ya kalau bisa dibilang, vakum di YouTube karena banyak satu dan lain hal juga kegiatan. Untuk saat ini saya niatkan untuk mau digaji mau enggak di YouTube, itu yaudah, bonus. konsisten aja ya, Mas. Betul. Terus nambah silaturahmi juga, memperbaiki ngomong secara tidak langsung loh. Kita ngomong terus di depan kamera, melatih public speaking juga ya, Mas. Iya nggak sih?
perkuliahan kita ya. Iya, betul. Melatih juga ya kayak betul. Bisa lancar juga gitu ngomong di depan kamera. Dulu awalnya udah on kamera ngomong apa gitu ya. Iya nggak sih? Betul. Mas Baji juga tiap hari ya konsisten. Wah. Tiap hari. Karena gini Mas, rezeki kita nggak akan tahu. Video yang kita upload mana yang bakal dilihat orang banyak sama tidak, kita nggak akan tahu. Betul. Kadang zaman ngedit lama, belum tentu itu view-nya banyak. Iya, betul. Terkadang zaman review toilet saja di tempatku, kadang view-nya malah bagus ya. Nggak tahu Mas. Berarti konten kita nggak bisa tahu ya konten nggak tahu. mana disukai oleh yang penting kan kita punya konsisten. Iya, betul. Kalau zaman bisanya 1 minggu sekali, berarti kesempatan zaman untuk dikenal orang ya 1 minggu sekali. Betul. Tapi kalau saya tiap hari, kalau nggak video saat ini ya besok. Kalau nggak besok, besoknya lagi. Berarti konsisten apa? Motivasinya gitu ya? Oh, ya kalau nggak hari ini ya besok. Terus kalau nggak besok ya hari ini juga. Iya, tapi kalau sama 1 bulan sekali. Kalau nggak 1 bulan ini ya 1 bulan kelamaan. Betul. Saya juga sempat putus asa sih Mas, kayak maksudnya sebelum ke Korea ya, maksudnya kayak wah enak ya, kayak maksudnya punya penghasilan di luar di luar gaji kita di Korea, punya penghasilan di YouTube. Tapi gampang juga nih kayaknya udah ke Korea pasti viewersnya banyak. Tapi setelah saya jalan nggak semudah itu. Bener. Nah, itu benar. Makanya kembali lagi ke prinsip. Kalau prinsipnya kita fokusnya di pendapatannya, betul. Kita akan jerah nantinya. Betul. Stres sendiri ya? Iya, tapi kalau kita prinsipnya di album, kenang-kenangan, itu nanti kita punya habit di situ. Betul. Gitu loh Mas, bisa lebih konsisten. Jadi sekarang konsisten aja gitu ya Mas? Iya, terserah. Show up setiap hari guys. Nah, entah itu diedit, nggak diedit, terserah. Gitu loh Mas. Jadi ya itulah gimana ya, kayak saya dulu buat konten ya hampir berapa tahun ya, maksudnya sampai saat ini juga nggak ada penghasilan yang di YouTube, tapi ya udahlah gitu. Sekarang saya akan konsisten terus gitu seperti Mas Bajidul juga ya. Kita Saman tahu nggak? Maaf tadi memotong. Boleh. Ya, Saman tahu nggak? Saya bisa sampai sampean kenal, saya bisa sampai diundang televisi, di banyak subscriber, entah itu naik nggak naik, aku kan nggak mempermasalahkan subscriber itu. Itu di uploadan video yang ke 514-an loh Mas. 514. Baru saya dikasih rezeki viral, kenal sama ngenalin saya. Benar. Kalau saya nggak konsisten ngupload video, ya mohon maaf, seperti polisi viral dulu, dia nggak punya basic konsisten ngupload, cuma itu kan kebetulan. Paham ya? Betul. Kebetulan sama hasil usaha 500 video udah beda. Betul. Tapi kadang ada kesenangan sendiri ya gitu Mas, kayak maksudnya kita buat konten, terus di mana titik terjenuh, terus kita keluar ada yang mengenali kita, itu gimana Mas perasaannya Mas? Ya alhamdulillah Mas. Seperti yang Saman lihat saat ini, intinya semakin banyak orang mengenal kita, kita semakin hati tentrem. Siapa tahu saya bermain ke rumahnya siapa mana? Rumahnya. Oh, di Indonesia? Iya. Indonesia Subang saya. Nah, contoh saya nggak punya saudara Subang nih. Saya traveling sama anak istri, ada ban meletus. Ternyata pintu masuk Subang. Oh, aku punya temen ya, tak telepon. Kan nggak nutup kemungkinan Mas. Betul. Nah, daripada kita nggak punya teman sama sekali. Itu sih Mas. Betul. Wah, mantap nih. Jadi apa ya? Saya ingin tahu juga ya Mas. Dulu waktu diundang televisi ya. Televisi itu sering berarti ya? Itu cuma saya ngambil cuti Mas cuti. Masih kerja di Korea. Bukan undangan langsung ya? Ya undangan langsung. Tapi di situ saya cuti, memanfaatkan hasil cuti kalau nggak salah seminggu. Itu full padat acara televisi semua. Itu maksudnya tiketnya itu tiket beli sendiri. Beli sendiri. Tiket kita bisnis kelas waktu itu beli sendiri. Lihat di YouTubeku guys. Iya, saya nonton review pesawat bisnis kelas ya. Itu beli sendiri. Beli sendiri tuh. Beli sendiri. Saya kira itu dari televisi ya. Enggak, semua transport biaya sendiri. Wah, keren. Sendiri. Ini maksudnya PMI Korea Selatan masuk di acara apa sih? Hitam putih ya? Hitam putih, OVJ, Rumpi, Cak Lontong, Net TV. Banyak pokoknya. Banyak. Cakso, itu juga ada banyak-banyak. Mas Deddy dulu pernah ketemu sama Mas Hansol juga ya di Korea? Pernah. Itu dia yang ngajak kalau Mas Bajindul yang ini?
ketemuan. Oh, dia yang ngajak berarti? Kesepakatan dia yang ngajak. Iya. Kesepakatan. Berarti cukup lumayan dikenal juga ya di Korea. Makanya saya nggak kaget Mas. Nggak kagetnya gimana? Orang yang baru viral lep penghasilan segini-gini dikasih itu, aku cuma senyum. Benar-benar. Aku udah pernah ngalamin. Benar. Nah, tapi bedanya viral saat ini sama viral yang zamanku dulu, bedanya jauh. Benar. Kalau yang viral saat ini maksimal mungkin mentok 3 bulan. Lebih susah ya sekarang. Udah lerem lagi. Benar. Kalau dulu viral itu bisa 1-2 tahun itu masih ngefek gitu loh Mas. Kalau sekarang lebih susah ya Mas? Karena banyak aplikasi baru ya. Baru-baru kalah di short itu. Iya, saya juga lebih ke apa? Ya kadang video pendek, kadang video panjang. Saya udah di YouTube itu udah 612 video Mas. 600 ya, wih banyak Mas. Cuman banyaknya ke short sih, kayak maksudnya kan editnya simple juga ya kayak. Short sama video panjang kayaknya enakan ditontonnya banyak yang short gitu. Jadi 600 ya. Iya, 612 ya. Banyak itu. Cuman belum ya tapi saya sekarang udah nggak berpikiran ke uang sih, kayak uang ya udahlah gitu. Kalau dapat uang bonus ya Mas. Betul. Kalau enggak ya buat relasi juga. Betul. Jadi banyak banget lah insight-insight yang sudah saya dapat, dan salah satu saya banyak sih temen yang followersnya yang 50.000, 60.000, bahkan ada yang mau 1 juta followers ya di TikTok. Cuman ini Mas Bajindul itu salah satu ya kenalan ya, bisa dibilang saya kenal juga Mas Bajindul. Ya, saudara. 600.000 subscriber tapi tidak sombong gitu Mas. Yes, apa adanya gini, apa yang perlu disombongkan Mas? Adanya gini ya gini. Kamu mau masakanku, ya ayo kita makan bareng. Aku segitu aja gitu loh Mas. Tapi salut sih, maksudnya dengan ya kebanyakan kan orang di sini udah udah nyampe berapa puluh ribu subscriber, kadang sombong juga ya diundang susah, diajak ngobrol susah. Ini Mas, boleh gak saya main? Gas gitu ya, wah keren ini. Karena gini Mas, aku punya prinsip, selama aku bisa bermanfaat bagi orang lain, ngapain tidak? Benar. Contoh misal nih, Saman sama saya bikin video bareng, siapa tahu ini rezeki sampean dan rezeki Saman bisa dibuat nafkah anak istri bisa makan dari hasil kerja halal sampean. Iya, betul. Anak istri jadi dokter anak. Iya. Kan dapat manfaatnya Mas. Betul. Jadi di luar konten-konten yang Mas Majindul selengean gitu ya bilangnya. Ternyata di luar itu banyak banget lah kisah-kisah yang di luar kamera ya. Mungkin tadi saya ngobrol cukup lumayan panjang juga sama Mas Bajindul. Ternyata banyak banget yang pikiran dengan kedepannya itu kita harus ngapain dengan 2 orang anak di belakang Mas Bajindul ya, betul. 1 istri. Jadi gimana ya? Banyak banget lah, thank you banget lah Mas Bajindul. Sama-sama, kita saling sharing Mas. Ya siapa tahu kita mungkin ya dengan awalnya kita silaturahmi di sini, tidak menutup kemungkinan kan kita ada jalin kerjasama di Indonesia. Kerjasama. Kita nggak ada yang tahu ya Mas. Nggak ada yang tahu Mas. Namanya Mas Bajindul suka ini, tapi wah saya juga suka ini. Wah boleh nih buat ini. Kita nggak ada yang tahu guys. Jadi ada yang tahu. Begitulah kita konten ngobrol ngalir ngidul ya Mas. Entah berapa menit ini, ada setengah jam ada kayaknya. Terserah, berjam-jam pun nggak apa-apa. Pokoknya terima kasih lah. Sama-sama. Kita baru pertama juga main ke rumah saya baru pertama main ke rumah Mas Bajindul, bertemu tidak sengaja ya di Jongbu. Alhamdulillah. Mungkin nanti kalau Mas Bajindul mau silaturahmi ke rumah saya sangat terbuka. Siap, kalau Mas Yayan. Deket banget ya, 30 menit. Ke rumah dekat. Saya apal di tempat Saman. Oh, apa? Depannya itu kan Eski pom bensin itu kan. Oh iya benar. Pernah ke sana? Loh, saya kirimnya lewat Namyang Juguri dan jalur sana terus. Jangan-jangan pernah ngirim ke pabrik saya Mas. Saya suka ngorder kaca juga loh di pabrik apa sih pintu Mas? saya. Cuman sama di pintunya. Jadi yang ada pagar yang pintu-pintu banyak, jendela banyak itu, jejer-jejer itu. Iya. Oh di situ itu. Jangan-jangan pernah ya? belum pernah di situ. Wah apa nih? Nggak apa-apa. Udah stop sendiri. Jadi begitulah guys. Nanti mungkin kalau rame nanti kita lanjut part 2, kita ngobrol lagi apapun ini kita bahas Mas. Boleh. Karena mau kuliah juga lanjut juga. Siap, benar. Kita satu kelas mungkin nanti semester 8 guys di UT. Iya, tapi online kita nggak bisa tatap muka sih Mas. Cuman paling di Tupul Tuton ya sekarang saya. Tuton. Jadi ada kata-kata yang mau disampaikan untuk Oke, siap.
ya untuk keseluruhan yang bermain media sosial aja sih. Iya. Buru uang boleh, tapi yang penting jangan sampai kita salah jalan. Betul. Betul. Dalam artian kita kepingin tenarnya, kepingin viralnya, tapi dengan kita merugikan orang lain atau menjual diri, mending nggak usah. Betul. Intinya jangan pernah merugikan lingkungan sekitar ya Mas. Kalau kamu memang buru-buru tenan, di-push aja uploadan videomu dengan video originalmu aja. Iya, betul. Jadi, terus juga buat Mas Yayan khususnya, mumpung di sini masih ada kesempatan di Korea, bikin video sebanyak-banyaknya. Iya. Siap. Buat tujuan apa? Ketika nanti suatu saat Saman pulang kangen kondisi Korea, Saman bisa mengulas balik video sampean. Betul.